Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya dalam program Berita Fokus Siang. Pukul 12 siang ini, saya hadir membawakan rangkuman informasi terkini, mendalam, dan terpercaya dari berbagai penjuru. Yang pertama ada laporan mendalam, bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Jawa Barat, tim SAR terus mencari korban hilang. Yang kedua ada sorotan ekonomi, langkah strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Yang keempat ada olahraga, persiapan ketat Timnas U17 jelang kompetisi akbar dunia. Yang kelima ada inovasi dan gaya hidup, fenomena teknologi mikroplastik rain di ibu kota dan dampaknya bagi kesehatan. Kita awali dari kabar duka dan upaya penanganan bencana di dalam negeri. Musim penghujan ekstrim kembali menimbulkan kerugian besar di Desa Warnasari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi sejak dini hari tadi telah merusak puluhan rumah, memutus akses jalan utama. Tim SAR gabungan dibantu masyarakat setempat hingga malam ini masih fokus pada pencarian 5 warga yang dilaporkan hilang. Logistik dan dapur umum telah didirikan, namun kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan utama. Kami imbau masyarakat di daerah rawan bencana untuk selalu waspada dan mengikuti arahan dari otoritas setempat. Beralih ke ranah hukum dan ketertiban, kepolisian berhasil mengungkap jaringan penipuan online dengan modus baru, yakni menggunakan tautan berkedok undangan digital. Para pelaku ditangkap di 3 lokasi berbeda di Pulau Jawa. Kerugian korban ditaksir mencapai miliaran. Kini kita beralih ke informasi ekonomi yang menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM gencar melakukan program peningkatan kelas bagi pelaku usaha mikro. Targetnya 2,1 juta UMKM dapat naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah pada tahun 2029. Upaya ini ditempuh melalui pelatihan digitalisasi, pendampingan pemasaran, hingga akses permodalan yang lebih mudah. Langkah ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Emas batangan Antam hari ini dilaporkan kembali turun tipis sebesar Rp24 per gram. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terpantau stabil di level 2. Investor dan masyarakat diimbau untuk memantau terus perkembangan pasar global.
Beralih ke isu lingkungan dan teknologi. Fenomena hujan mikroplastik di ibu kota Jakarta menjadi perhatian serius. Penelitian terbaru menyebutkan adanya partikel plastik sangat kecil yang jatuh bersama air hujan, berpotensi membahayakan saluran pernapasan dan lingkungan. Anggota DPRD DKI Jakarta mendorong revisi Perda Polusi Udara untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Dari lapangan hijau, mari kita dukung Timnas Indonesia. Persiapan Timnas Nasional Sepak Bola Indonesia U17 semakin intensif jelang bergulirnya Piala Dunia FIFA U17 World Cup. Pelatih Coach Nova Arianto fokus pada pemantapan taktik dan kondisi fisik pemain. Sejumlah uji coba internasional telah diadakan demi mencapai performa terbaik di kandang sendiri. Para supporter diharapkan memberikan dukungan penuh, menjunjung sportivitas dan menjadi tuan rumah yang ramah. Berita internasional, perampokan besar-besaran terjadi di salah satu museum ternama di dunia, Museum Louvre di Paris, Prancis. Mahkota berlian yang merupakan koleksi tak ternilai dikabarkan raib dalam aksi yang berlangsung kurang dari 7 menit. Pihak keamanan Prancis sedang berkoordinasi dengan kepolisian internasional untuk memburu para pelaku. Kejadian ini menjadi sorotan dunia mengenai standar keamanan museum-museum bersejarah. Di segmen akhir, kita menuju informasi ringan dan inspiratif. Fenomena kuliner yang sedang viral, resep rahasia ayam goreng KFC yang kabarnya dibocorkan oleh kerabat dekat Kolonel Sanders. Meskipun keasliannya masih diperdebatkan, resep ini memicu antusiasme besar di kalangan food blogger dan penikmat kuliner untuk mencoba membuat sendiri di rumah. Dari dunia hiburan,
Kemeriahan hari pertama Festival Musik Synchrony Fest 2025 sukses memukau puluhan ribu penonton. Malam tadi, penampilan dari Hindia dan Raisa menjadi magnet utama yang membuat suasana pecah. Festival ini menjadi bukti bahwa industri kreatif dan musik Indonesia kembali menggeliat pasca pandemi. Demikianlah Fokus Siang pada hari ini. Selama 15 menit saya telah menemani Anda dengan informasi seputar bencana, ekonomi, olahraga, kriminal, hingga gaya hidup. Saya ingatkan, jaga selalu kesehatan dan jadikan informasi sebagai bekal untuk menjalani hari esok. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tanti Nurulan dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di berita selanjutnya.